Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang, dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada siang hari ini. Saya, Rani Ramdansani, selaku moderator seminar pada hari ini, dengan senang hati menyambut para hadirin semua yang sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Ya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Baik, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa di segala aktivitas kita yang masih diberikan kesehatan dan rezeki. Baik, seminar pada hari ini diadakan oleh PASTALI atau Perkumpulan Tenaga Ahli Profesional Tata Lingkungan Indonesia dan didukung oleh P3SM atau Pusat Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi Mandiri. Tema seminar pada siang hari ini yang akan kita bahas adalah pengamanan lingkungan atau environmental safeguards dalam proyek infrastruktur atau sanitasi dan air bersih. Baik, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya sebelum memperkenalkan narasumber kita pada siang hari ini, saya ingin memberikan informasi terkait acara seminar pada siang hari ini, di mana acara akan dilaksanakan sampai pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, di mana penyampaian materi akan disampaikan selama kurang lebih 60 menit oleh narasumber, kemudian dilanjutkan oleh sesi tanya jawab sekitar 30 menit. Untuk pertanyaan dapat Bapak Ibu sampaikan melalui kolom chat selama narasumber menyampaikan materi. Baik, Bapak Ibu silakan boleh melakukan absensi ya di link yang ada di kolom chat. Dan untuk mendapatkan materi serta e-sertifikat, Bapak Ibu juga bisa mengklik link yang ada di kolom chat juga. Jadi kami sangat berharap kepada Bapak Ibu dapat mengikuti seluruh rangkaian acara pada siang hari ini sampai dengan selesai. Baiklah, Bapak Ibu, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita yang telah hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati, Ibu Insinyur Budi Prati, Magister Sains. Beliau adalah seorang praktisi spesialis lingkungan hidup dan beliau juga sebagai anggota Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia atau Persaki. Baiklah, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada narasumber kita untuk memulai materinya. Silahkan waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Budi Prati. Silahkan Ibu. Terima kasih Mbak Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang terima kasih sudah menyempatkan diri untuk kita sama-sama berdiskusi dan sama-sama mengembangkan pengetahuan di sini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Partali dan P3SM yang memberikan kesempatan kepada saya untuk sebagai pembicara. Kita di sini mungkin sharing pengalaman ya, Mbak Rani ya, bukan menggurui. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita di sini menjadi berkepanjangan silaturahmi untuk saling memahami dan mengembangkan consideration terhadap lingkungan di dalam kegiatan apapun. Di sini kebetulan kita dalam kegiatan untuk proyek infrastruktur sanitasi dan air bersih. Mungkin Mbak Rani gimana share-nya dari ini apa dari saya sendiri ya? Gimana? Dari Ibu boleh Bu, share screen. Oke. Ya, udah Ibu. Ya, Bisa. udah ya. Ya, sudah Ibu. Mungkin pertama-tama saya perkenalkan diri ya. Tadi udah dikenalin sih sama Mbak Rani. Kalau saya Ibu Budi Prati, mungkin background saya tadi disebut kenapa kok jadi Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia. Saya S1 di Kehutanan IPB dan S2-nya mengambil ilmu lingkungan di PSL UI yang saat ini bukan PSL namanya Sekolah Ilmu Lingkungan. Saya termasuk angkatan ke-8. Kebayangkan umurnya ya, satu angkatan dengan Ibu Erna Witular waktu itu. Jadi saya sebenarnya bukannya pegawai ASN. Dari mulai lulus, saya berkecimpung sebagai konsultan dan kebetulan awalnya saya di konsultan kehutanan 5 tahun dan berikutnya di konsultan infrastruktur. Nah,
kebetulan pas dengan Pertali diminta untuk sharing pengalaman untuk lingkungan Safeguard ini dengan kaitannya dengan sanitasi dan air bersih. Oke, nah ini perkenalan saya. Jadi saya lebih banyak dengan paket-paket infrastruktur yang berbantuan ADB, dan juga saya pengalaman untuk rekonstruksi rehabilitasi tsunami yang di Aceh, dan juga untuk beberapa paket proyek yang sekarang masih juga ada bantuan dari ADB untuk pengelolaan limbah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, di sini kenapa sih saya langsung kok safeguardnya langsung gitu ya? Mungkin kalau kebijakan Bapak Ibu sekalian bisa lihat bahwa kebijakan di Indonesia sudah cukup mensupport. Nah, kenapa saya menampilkan di sini ada safeguard policy dari ADB? Karena di sini saya menyampaikan bahwa kita seandainya itu berbantuan atau paket proyek itu didanai oleh internasional atau international funding seperti misalnya ADB, di sini saya akan menyampaikan salah satunya yaitu ADB. Kebetulan saya lebih banyak pengalaman dengan ADB. Tapi secara garis besar antara ADB, World Bank, IFC dan funding internasional lainnya itu juga memperhatikan safeguard policy yang masing-masing punya aturan sendiri, tapi secara garis besar memperhatikan lingkungan secara umum. Nah, jadi saya dikasih waktu 60 menit ya Mbak Rani ya. Iya, Ibu, betul. Oke, nanti kalau saya kecepatan atau gimana tolong dikasih tahu aja Iya, siap, ya. Ibu. Siap. Oke, di sini SPS itu apa sih? SPS itu sebenarnya Safeguard Policy Statement, jadi kebijakan lingkungan. Mungkin tujuannya seperti umumnya dengan peraturan kita, yaitu menghindari dampak yang merugikan dari kegiatan lingkungan, kegiatan yang kita kerjakan itu untuk semua, bukan untuk hanya untuk program infrastruktur saja, tapi untuk semua sektor. Jadi ini in general, jadi untuk jadi ketujuannya SPS 2009 saat ini memang sedang update, tapi masih mengacu pada SPS 2009. Jadi tujuannya seperti dilihat di layar sini adalah untuk meminimalkan atau memberikan kompensasi atau memberikan pengarahan bagaimana cara mengatasi dampak yang lingkungan yang akan timbul, dan juga memberi kompensasi dampak yang akan timbul kepada yang terkena dampak, baik itu secara fisik maupun secara sosial. Juga memperkuat sistem dan kapasitas. Di sini dalam rangka kaitannya dengan lingkungan terhadap risiko sosial. Nah, untuk kebijakan lingkungan, di sini sebenarnya yang di SPS itu bukan hanya lingkungan aja. Jadi kebijakan untuk lingkungan hidup, kebijakan untuk sosial, dan kebijakan untuk masyarakat adat, environmental, resettlement, dan IP, Indigenous People. Kalau saya kecepatan atau gimana, tolong ya Mbak Rani ya, ini ya. Ini saya kasih ini aja secara garis besar, apa sih SPS itu ada di mana. Jadi tujuannya ya seperti tadi sebelumnya disampaikan, di sini ada untuk prinsip kebijakan lingkungan, kebijakan sosial atau resettlement untuk pengadaan lahan, kebijakan IP itu Indigenous People, masyarakat adat. Jadi dalam proses pelaksanaan kebijakannya ada tugas dan tanggung jawabnya ada di ADB dan klien, dalam hal ini proyek atau departemen yang terkait atau institusi swasta yang terkait. Nah, di sini kunci kebijakan perlindungan. Kenapa sih ada kebijakan-kebijakan perlindungan? Jadi di sini adalah tidak dapat dipisahkannya dengan yang lain, 3 in 1.
Apa itu 3 in 1? Yaitu sosial, ekonomi, dan fisik lingkungan. Jadi kalau orang di dalam analisa lingkungan, tidak hanya lingkungan fisik, air, udara, topografi, tapi juga di situ ada sosial, ekonomi, budaya. Jadi itu 3 in 1. Juga meningkatkan kejelasan dari kegiatan rencana kegiatan suatu kegiatan proyek. Konsistensi terhadap pendekatan yang tadi disebutkan di sini seandainya dengan dana bantuan internasional seperti World Bank dan IFC dan ADB. Jadi persyaratan disesuaikan dengan modalitas pembiayaan yang berbeda. Jadi ada misalnya pembiayaan tertentu, jadi ada persyaratannya tertentu. Jadi itu nanti kalau itu secara administratif. Juga penguatan pemantauan dan pengawasan. Karena di sini kenapa ada penguatan pemantauan dan pengawasan dalam kunci kebijakan perlindungan? Karena perlunya kebijakan perlindungan ini tidak hanya pada saat perencanaan, tapi pemantauan pada saat proses konstruksi dan juga nanti ada pengawasan beberapa waktu pada saat pasca konstruksi atau sudah terlaksananya kegiatan proyek dan sudah operasional. Jadi di sini juga bagian dari sistem upaya perlindungan negara seperti saya sebelumnya sampaikan. Jadi kita juga mengacu kepada dan berkorelasi pada peraturan-peraturan secara nasional, provinsi, atau tingkat daerah lainnya bila itu sudah ada. Jadi di sini penekanan juga pada pengembangan kapasitas negara atau anggota yang akan didanai oleh ADB atau World Bank. Jadi di sini ada suatu kebijakan umum dalam perlindungan. Pertama-tama nanti akan selanjutnya di slide selanjutnya akan dijelaskan agak mendetil. Di sini ada penapisan proyek. Kenapa itu ada penapisan? Supaya kita mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu kalau lingkungan tuh pasti ada AMDAL, gitu. Ada UKL, UPL, ada dan SPPL dan tingkat lain sebagainya. Yang paling rendah adalah SOP. Nah, kita tidak semena-mena untuk menyatakan bahwa ini loh, ini proyek mesti AMDAL, tapi tidak penapisan. Nah, ada kita penapisan. Kalau di dalam peraturan Indonesia ada penapisan lingkungan yang sesuai peraturan yang terbaru, dan juga untuk bantuan dari IBRD atau World Bank dan lain sebagainya juga ada penapisan. Di mana kategori A itu adalah proyek yang kategori yang berdampak sangat signifikan. Secara itu hampir sama dengan kalau kita di peraturan adalah AMDAL. Dan kategori B adalah sama dengan UKL UPL dan kategori C sama dengan SPPL. Nah, untuk yang selanjutnya yang lebih rendah adalah SOP. Setelah ada penapisan baru ada kegiatan kajian dampak untuk memenuhi hasil dari penapisan itu, apakah di dalam dokumen AMDAL, UKL UPL, atau SPPL dan sebagainya. Nah, jadi dari hasil itu akan keluar karena di kajian dampak itu bukan kajian dampak yang hanya des tadi, tapi di sini perlu adanya supporting dari informasi rencana proyek, dokumen feasibility study atau DED, dan juga ada rencana gambar lainnya. Juga di sini pengajian dampak akan keturun tim AMDAL atau tim UKL UPL atau tim kajian dampak yang ke lapangan. Jadi di sini akan dari situ keluar hasil analisa dampaknya, gimana ada dampak signifikan yang terjadi di pergerakan dan bagaimana pengelolaannya dan bagaimana pemantauannya. Nah, di situ jadi diharapkan di sini ada pengungkapan informasi. Nah, nanti akan dijelaskan bagaimana pengungkapan informasi, konsultasi bermakna, mekanisme pengaduannya gimana, monitoring dan pelaporan. Jadi deretan yang tadi itu adalah kegiatan lingkungan atau pengamanan lingkungan yang diberlakukan yang diperlukan
dalam setiap kegiatan konstruksi secara umum. Sekarang kita lihat lagi kenapa perlindungan lingkungan hidup. Ya, seperti saya pastikan tadi saya sebutkan dari memastikan proyek ramah lingkungan. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah familiar lah sama kenapanya ada perlindungan lingkungan hidup. Jadi di sini di dalam slide ini jelas bahwa ini untuk mendukung pengintegrasian pertimbangan lingkungan ke dalam proses pengambilan keputusan. Jadi cakupan pemicu atau trigger perlindungan lingkungan di sini dipicu apabila sebuah proyek mempunyai kemungkinan untuk menimbulkan risiko dan dampak lingkungan. Jadi sebelumnya sudah saya sampaikan di situ akan ada screening atau penapisan. Jadi penapisan di sini artinya adalah screening atau penyaringan dalam ininya bahasa umumnya. Nah, ini dia yang saya sebutkan tadi bahwa SPS atau Safeguard Policy Statement yang 2009 yang di ADB. Nah, ini penapisannya. Dari sini kira-kira ini enggak Bu, kejelas ya gambarnya ya? Karena saya Jelas Ibu, jelas. Oke. Penapisan di sini ada kategori. Di sini menggambar seperti saya sebutkan tadi sudah saya sampaikan bagaimana sih itu menggambarkan signifikan atau dampak potensial atau risiko bagi pengambil keputusan. Nah, identifikasi tingkat kajian lingkungan hidupnya seperti apa? Apakah ada dampak terhadap sumber daya yang jelas, yang sangat terhadap sumber daya yang dilindungi, juga menentukan persyaratan waktu pengungkapan. Ini di dalam penapisan, jadi kelihatan jika diperlukan lebih dulu adanya dokumen yang untuk misalnya pengadaan lahannya apakah sudah ada, karena secara tata ruang pun harus dilihat rencana dari dalam penapisan itu. Karena jadi dalam penapisan itu tidak hanya menginformasikan besaran kegiatan proyek yang akan disampaikan, tapi juga kita melihat mengoverlay ke dalam peta-peta yang ada seperti tata ruang, peta-peta penggunaan tata guna hutan, karena jangan sampai kegiatan itu masuk ke dalam taman nasional atau hutan lindung. Nah, di sini saya sebut ini lebih jelas supaya tadi, karena tadi saya sebutkan dari penapisan itu kan ada kategori A, kategori B, kategori C. Kalau di Indonesia kategori A itu AMDAL, kategori kalau di ADB Environmental Impact Assessment (EIA). Nah, kalau B di Indonesia itu UKL UPL, kalau di ADB itu IEE. Dan kalau C, ini kategori C, kalau di Indonesia itu adalah SPPL. Nah, ini dia, seperti saya sebutkan, yang ini mungkin kalau tadi secara verbal sudah saya sampaikan, untuk kategori A kemungkinan mempunyai dampak yang signifikan, yang dapat dipulihkan, atau mungkin juga beragam dan belum pernah terjadi sebelumnya. Kenapa bisa dibilang belum pernah terjadi sebelumnya? Mungkin sebelumnya tidak pernah ada banjir di daerah itu. Diperkirakan dengan adanya proyek yang akan mengakibatkan banjir, nah itu dia yang belum kita mesti dapat memperkirakan. Oleh sebab itu perkiraan dalam penapisan ini tidak hanya dipakai dengan informasi dari proyek berdasarkan proyek aja, tapi juga kita perlu melihat di tata ruang dan supporting peta seperti penggunaan lahan, tata guna hutan, dan lain sebagainya. Nah, kategori B ini katanya sih kurang signifikan, tapi masih ada dampak. Lokasinya lebih spesifik, tidak spesifik di kategori A.
dan mitigasinya lebih mudah dirancang. Kenapa lebih mudah dirancang? Karena di situ tidak dampak kegiatannya tidak terlalu besar dan misalnya itu hanya sebagai contoh, misalnya penambahan tidak adanya pengembangan wilayah atau tidak adanya perubahan mekanisasi atau penggunaan mesin yang diperlukan untuk analisa dampak lingkungan terhadap operasional mesin itu sendiri. Jadi ini yang dianggap lebih mudah. Jadi bukan lebih mudah dalam arti mendapat kemudahan, tetapi dampaknya tidak signifikan dibandingkan yang kategori A. Untuk kategori C, dampak minimalnya dapat dibilang tidak ada atau dapat diabaikan. Biasanya ini kegiatannya hanya perbaikan atau pemeliharaan. Kalau di kegiatan infrastruktur biasanya adalah pemeliharaan dan tidak ada pekerjaan sipil atau struktural yang berskala besar. Jadi lebih dianggap tidak ada dampak, tapi juga harus meminimalkan kemungkinan dampak yang akan terjadi dengan kegiatan dibandingkan dengan kegiatan yang ada sebelumnya. Karena setiap kegiatan proyek atau perbaikan itu diusahakan untuk memperbaiki dampak yang timbul dari sebelumnya. Ini untuk kategori C. Nah, ini mungkin secara finansial untuk kategori F1, tapi biasanya ini jarang untuk kegiatan yang konstruksi. Saya kasih gambaran di sini kenapa muncul tabel seperti ini gitu tiba-tiba. Saya hanya memberikan gambaran biasanya gimana sih yang mau dilihat rencana pemanfaatan lahan seperti untuk area penyediaan air minum. Jadi kita lihat area intake-nya seperti jenis bangunannya, terus intake-nya seperti apa bangunan. Nah, ini biasanya ada di dalam desain, di dalam gambar desain. Dari situ kita lihat secara mapping di mana lokasi itu berada dan gimana pemanfaatan lahan yang ada saat itu. Karena kalau sampai lahan itu rencana kegiatan itu masuk ke dalam lahan yang dilindungi atau cagar alam atau taman nasional, nah itu perlu diantisipasi proses perizinannya kah atau kita perlu izin ke KLHK atau ke pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi bukannya kita melarang, tapi ada perlu waktu untuk mendapatkan izin. Di sini saya mencoba untuk menyampaikan kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak dari kegiatan yang pada saat prakonstruksi. Semisalnya ada kegiatan untuk pembangunan pengolahan sanitasi maupun air minum, air bersih atau air minum, itu biasanya kita lihat dulu apakah perizinan lahannya sudah ada, karena itu disampaikan bahwa karena kalau pengembangan, walaupun itu adalah pengembangan atau baru, itu biasanya memerlukan lahan yang baru gitu loh. Jadi perizinan ini bertujuan untuk mendapatkan dasar hukum yang diperlukan terkait dengan kegiatan. Misalnya untuk kegiatan kapasitas penyediaan air minum, kapasitas berapa liter per detik, nah bentuknya seperti apa, layoutnya seperti apa, nah itu perlu dilihat perizinannya. Jadi jangan sampai pada saat tim AMDAL dan tim analisa dampak lingkungan datang, belum ada izin, dan karena ini kalau secara di regulasi Indonesia sebelum konstruksi diminta agar izin lingkungan diperoleh lebih dulu untuk dapat memulai kegiatan konstruksi.
Nah, jadi izin-izin di situ adalah izin lokasi, pemanfaatan luas, seperti saya sebutkan tadi, adanya perlu izin lingkungan. Di sini juga sosialisasi juga diperlukan. Kenapa perlunya ada sosialisasi? Di sini sosialisasi bisa bersamaan dengan proses penyusunan dokumen lingkungan. Karena di sini sosialisasi adalah untuk memberikan gambaran, penjelasan kepada masyarakat di sekitar lokasi proyek agar mereka tidak nantinya timbul ketidakpuasan atau malah komplain tidak bersedia adanya proyek itu, malah mencegat atau gimana. Jadi di sini perlu adanya sosialisasi yang detail mengenai rencana dan apa manfaat dari rencana kegiatan proyek itu sendiri, dan menampung aspirasi atau informasi dari masyarakat yang di sekitar proyek atau di dalam wilayah lokasi proyek itu sendiri. Nah, itu kenapa perlunya ada sosialisasi sebelum pelaksanaan konstruksi. Jadi setelah izin keluar, perizinan lengkap, maka kegiatan konstruksi bisa dimulai. Dan biasanya untuk mobilisasi tenaga kerja bisa tenaga kerja dari lokal maupun dari luar lokasi proyek. Nah, di sini kita lihat juga jam-jam mobilisasi peralatan dan material perlu diatur nanti, karena kita juga tidak bisa dengan semena-mena sepanjang waktu ada mobilisasi material dan peralatan. Nah, nanti itu akan diatur dalam RKL, RPF atau EMP, Environmental Management Plan. Jadi tahapan konstruksi itu berdasarkan kegiatan yang akan dibangun, misalnya untuk sanitasi dan air bersih. Tapi hampir bersamaan untuk sanitasi dan air itu adalah ada pembangunan struktur bangunan dan jaringan pipa. Nah, untuk jaringan pipa ini pengalaman untuk jaringan pipa di lokasi yang topografinya tinggi, sementara sementara lokasi yang akan dibangun pada saat itu adalah rencana pembangunan untuk pengelolaan terpadu limbah domestik. Nah, jadi limbah dari toilet. Nah, itu lokasinya ada di topografi yang tinggi, sedangkan pengguna atau masyarakat yang akan dilayani ada di topografi lebih rendah. Jadi pertimbangannya perlu mungkin ada keperluan untuk mendorong agar sanitasi dari perumahan-perumahan itu ke atas untuk dikelola. Jadi ini diperjelas, maksudnya bukan tidak boleh, tapi untuk dianalisa dalam kepentingan finansial, juga untuk kepentingan lingkungannya, termasuk karena ada faktor fisik kimia dari lingkungan itu sendiri. Dan juga keresahan masyarakat di sini. Nah, keresahan masyarakat nanti akan diantisipasi atau dimediasi dengan adanya sosialisasi oleh pelaksana konstruksi itu sendiri. Nah, di sini mobilisasi tenaga kerja, operasional base camp pun nanti diperkirakan dampaknya karena nanti masuk dalam monitoring. Jadi nanti ditentukan lokasi base camp, dan nanti jangan sampai ada secara pengamanan lingkungan tempat sampah dipisahkan antara B3 dan non B3, dan tidak ada sampah yang dibakar. Nah, ini yang menjadi concern sekarang adalah tidak ada sampah yang dibakar, karena kita juga mendukung program penurunan emisi, minimal emisi gas rumah kaca dengan cara tidak membakar sampah. Itu salah satu caranya.
bukan cara yang dominan, tapi salah satu. Jadi di sini juga dilihat sarana penunjang akomodasi pekerja, kantinnya seperti apa, tempat ibadahnya seperti apa, dan tempat toiletnya seperti apa. Seandainya ada pekerjanya ada toilet. Nah, itu yang dimasukkan lagi ke gender. Ada toilet wanita atau pria gitu loh. Jadi kan perlu diperhatikan di sini jangan sampai ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dengan adanya toilet yang hanya satu. Dan juga diharapkan ada prasarana poliklinik. Jika tidak ada, mungkin ada sarana poliklinik atau puskesmas yang berdekatan dengan operasional base camp itu sendiri. Nah, di sini kelihatan tenaga kerjanya, mobilisasi tenaga kerja ini bisa tenaga lokal dan juga untuk lapangan biasanya tenaga lokal, tapi untuk tenaga yang perlu keahlian dan bersertifikat, jika tenaga lokal ada ya bisa, tapi kalau tenaga lokal tidak ada, jangan dipaksakan tenaga lokal walaupun dia bilang bisa, seperti untuk mengoperasionalkan alat berat itu kan mesti yang bersertifikat. Juga diperlukan HSE-nya dilihat bagaimana, jangan sampai mereka tidak dilengkapi dengan HSE dari kontraktor atau proyek itu sendiri. Nah, di sini pada tahap konstruksi ada pembersihan lahan. Dilihat maksudnya apa pembersihan lahan? Di sini atau penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi. Jadi biasanya itu ada gali dan timbun. Lebih ini kalau kita lihat ada kegiatan gali dan timbun dan perataan. Itu ada umum di kegiatan konstruksi semua pasti ada. Yang kita perlu perhatikan adalah jangan sampai kita mengadakan gali dan itu akan menyebabkan terganggunya satu aliran air dan juga akan mengganggu penggunaan air atau juga menimbulkan polusi udara dan kebisingan dan lain sebagainya. Karena kemungkinan dalam kegiatan konstruksi ini diperlukan alat-alat berat. Nah, jadi pada saat konstruksi ini pasti ada kegiatan angkut. Nah, ini akan memakai jalan entah jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi, dan lain sebagainya. Jadi ini perlu diperhatikan. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang sudah biasa di lapangan pasti akan paham hal ini. Nih, ini mobil seperti saya sebutkan tadi, ini ada jalan desa, mungkin jalannya masih jalan tanah. Nah, kenapa perlu diperhatikan di sini? Karena kita jangan sampai ada kegiatan dari proyek yang kita laksanakan itu justru membuat masyarakat di desa itu tidak bisa menggunakan akses jalan. Dia mendapatkan kesulitan, terputus. Jadi memang ada pengalaman nanti kontraktor akan bilang untuk sementara aja kok gitu loh. Nah, untuk sementara aja ini maaf, ini kedengeran nggak ya? Bisa ya? Soalnya tadi ada ini masalah internet tidak stabil. Bisa ya Mbak ya? Bisa kedengar ya? Bisa, tadi agak putus-putus sedikit sih, Bu, tapi ini udah jelas lagi. Iya. Oke, Ah, jadi perlu Bapak Ibu sekalian dalam pengamanan lingkungan ini juga perlu diperhatikan bagaimana pemanfaatan atau penyediaan akses jalan yang dipakai oleh proyek. Jangan sampai masyarakat terganggu dan juga jangan sampai dengan pemakaiannya akses jalan itu juga merusak. Misalnya tadinya jalan itu cuma lebar 2,5 meter, karena keperluan proyek diperlukan jalan 3,5 meter. Pasti kan merubah atau memerlukan lahan di kiri atau di kanannya. Jangan sampai di kiri dan kanannya itu adalah yang menyebabkan adanya erosi, banjir, dan lain sebagainya.
Nah, ini jadinya kerusakan akses jalan di bawah kelihatan itu adalah perbaikan yang disebabkan karena kegiatan proyek. Jadi mengembalikan ke akses jalan. Syukur-syukur biasanya kalau ada kontraktor yang ini, itu jalan desa malah lebih baik. Karena apa? Karena memang jalan itu akan diperlukan akses untuk kegiatan manajemen pengelolaan air bersih atau sanitasi itu ke lokasi tersebut, jadi perlu jalan yang baik. Jadi untuk memperbaiki atau meningkatkan jalan ini pun perlu ada koordinasi dengan masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Itu yang pengalaman saya pernah lakukan. Nah, ini dia yang saya sampaikan tadi sebelumnya. Akan ada cutting, akan ada fill atau penimbunan, pemotongan. Pemotongan ini adanya biasanya pada daerah-daerah yang terjal, di mana di situ kegiatan akan dilakukan di situ, sementara perlu ada penimbunan di lokasi itu. Jadi mereka juga ada perlu cut and fill. Nah, di sini perlu juga diperhatikan pengalaman saya, kalau di situ tidak ada kegiatan perlunya ada penimbunan, tetapi ada perlunya ada potongan cut atau pemotongan lereng. Jadi ada material yang itu disebut disposal. Nah, di sini diharapkan dalam analisa dampak lingkungan, kita juga melihat di mana kemungkinan disposal itu akan dibuang atau dialihkan saat konstruksi. Disposal mau dibawa udah ukurannya beribu-ribu kubik, tapi tidak ada penampungnya. Nah, untuk kegiatan penampungan ini juga perlu assessment. Jangan sampai nanti daerah lokasi penampungan itu mengganggu aliran aliran air, mengganggu kesuburan tanah di lokasi sekitarnya, juga menimbulkan gangguan untuk menimbulkan longsor kembali di daerah lain atau menutup saluran air atau saluran sungai di daerah yang akan menjadi penampung disposal itu. Jadi mohon nanti Bapak Ibu sekalian, jika menangani proyek-proyek ini yang pada saat konstruksinya ada pemotongan lereng dan material pemotongan itu yang kita sebut disposal, tidak ada tempat penampungannya, mohon dikoordinasikan lebih dulu untuk mendapatkan tempat penampungannya. Jangan sampai lokasi penampungan itu kita lihat jangan sampai masuk ke dalam area hutan yang dilindungi, atau juga masuk ke, jangan sampai dibuang ke sungai. Nah, ini kita berbagi sharing yang jelek-jelek boleh ya Bu ya. Jangan sampai kontraktor itu membuang disposal ke sungai. Nah, ini kan akan terjadi komplain. Nah, kalau ada komplain yang seperti ini, komplainnya dibawa ke tingkat yang lebih tinggi, ke pengadilan, segala macam, itu akan menjadi masalah besar. Jadi ini sungai yang ada di kebayang biasanya disposal ini dibuang ke sungai. Atau satu lagi, material galian yang diperlukan seperti kerikil atau batu-batuan diminta agar material yang berizin atau legal. Jangan sampai dia mengambil sendiri semena-mena karena mentang-mentang proyeknya dekat sungai, dia keruk tuh batu-batu kerikil, nah dengan semena-mena. Itu kan karena syarat-syaratnya juga kan dia mesti berizin dan sudah ada dokumen analisa lingkungannya, walaupun itu hanya UKPL untuk penyediaan materialnya. Itu tanggung jawab dari kepada si supplier material. Tapi sebagai pihak kita yang mengadakan konstruksi perlu jeli juga, jangan sampai ada material yang ilegal yang kita gunakan. Nah, itu di sini tadi seperti saya sebutkan, untuk air bersih pada masa konstruksi diperlukan
jangan sampai juga dia memakai air bersih yang semena-mena. Semena-mena dalam arti dia menggali di mana aja semena-mena tanpa persetujuan dari masyarakat desa sekitarnya. Dan juga diharapkan memberi contoh kepada masyarakat di sekitarnya untuk memberikan contoh sistem pengelolaan air bersih atau penyediaan air bersih. Jangan sampai kita memberikan contoh kepada masyarakat di sekitarnya untuk yang menjadi lebih jelek. Nah, ini seperti saya sampaikan tadi, saya tidak akan menerangkan lebih detail karena ini adalah untuk orang praktisi-praktisi konsultan yang biasa menyusun AMDAL. Jadi apa sih yang ada di dalamnya? Itu sudah saya sebutkan tadi sebelumnya. Ada faktor ada perencanaannya, ada prakonstruksi, ada di masa konstruksi apa aja, airnya dilihat dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian bisa lihat di sini. Saya ingin menyampaikan ini bahwa di dalam proses penyusunan AMDAL itu kita punya arahan. Di situ arahan. Nah, untuk yang bagaimana dengan yang berbantuan, itu pun ada arahan, bisa nanti dibuka SPS 2009-nya, itu bisa diakses dalam ADB website, atau yang untuk World Bank, silakan bisa diakses juga. Kita lanjut ya. Nah, ini masih juga dari yang disebutkan, kenapa sih kita perlu beberapa rekomendasi. Nah, ini rekomendasi-rekomendasi yang diperlukan untuk suatu kegiatan proyek bisa berjalan. Kalau salah satu rekomendasi atau keputusan atau perizinan tidak ada, kita akan bermasalah nanti pada saat apabila dijalankan tapi belum ada salah satunya belum dilengkapi, itu akan bermasalah nanti pada saat konstruksi yang kita hindari. Jangan sampai permasalahan itu timbul dan membuat waktu konstruksi menjadi delay, sedangkan si pemrakasa atau yang untuk pihak pemilik proyek dalam hal ini untuk sanitasi dan air bersih punya target dalam semester keberapa harus menyelesaikan, dan ini menjadi tanggung jawab pada saat perencanaan. Nah, ini dia lebih gimana sih, berapa hari sih untuk penyusunan AMDAL sampai memperoleh izin lingkungan. Nah, ini saya di presentasi ini hari-harinya adalah berdasarkan peraturan yang ada. Tapi nanti implementasinya mungkin bisa lebih karena waktu di lapangannya juga, karena waktunya terkendala waktu sosialisasi, terkendala dan macam-macam lah kendala-kendala yang, tapi ini adalah standar yang ada disebutkan di dalam peraturan. Oh, ya. Ini saya akan menambahkan aja, tadi udah kita sebutkan ya, critical issue yang ada di dalam proyek sanitasi dan ini untuk ini sementara yang saya ini sanitasi adalah pencemaran air, pengelolaan limbah, penggunaan sumber daya alam. Kenapa ada penggunaan sumber daya alam di situ? Jangan sampai misalnya ada saat konstruksi ada diperlukan kayu, dia tebang kayu, tebang pohon semena-mena yang ada di sekitarnya. Terus kehilangan keanekaragaman hayati. Nah, itu biasanya kegiatan yang ada di lokasi yang masih mempunyai keanekaragaman hayati. Apa itu keanekaragaman hayati? Di situ adalah baik flora maupun fauna. Misalnya di situ ada home range atau daerah lintasan fauna atau misalnya burung yang dilindungi. Nah, itu jangan sampai itu terganggu atau menyebabkan kemusnahan dari fauna itu sendiri. Kalau flora, banyak beberapa flora yang masih dilindungi, itu spesifik di setiap tempat yang lainnya.
Itu bisa kita lihat dari peta, informasi peta, atau juga kita dari KLHK. Nah, untuk emisi gas rumah kaca ini, yang tadi saya sebutkan salah satunya, jangan membakar sampah yang ada, baik di dalam lokasi base camp maupun di lokasi kegiatan konstruksi proyek itu sendiri. Emisi gas rumah kaca ini, penurunan emisinya bisa dilihat dari yang di kegiatan di base camp itu memakai penyaringan udara, atau pada saat kegiatan penggilingan sesuatu itu memakai penyaringan udara, asap yang keluar dipakai penyaringan udara, sehingga udara yang lepas ke alam bebas itu tidak melebihi baku standar mutu, karena itu nanti akan dimonitoring juga oleh tim monitoring dan juga dimonitoring oleh pihak DLH. Ini biasanya pengolahan bahan kimia, jika memang di suatu kegiatan ada bahan kimia. Pastinya ada ya, karena bahan kimia itu salah satunya yang lebih banyak dilihat yaitu solar. Jangan sampai cacaran solar itu atau penempatan solar itu di atas tanah. Maksudnya di atas tanah yang tidak kita siapkan untuk dialaskan lebih dulu. Biasanya itu dialaskan dengan semen dulu, karena tumpahan-tumpahan itu akan memberikan dampak terhadap kualitas tanah, atau malah lebih ininya dampak terhadap kualitas air permukaan yang akan nanti dipakai oleh masyarakat dan yang lainnya. Juga pengelolaan lumpur tinja itu perlu diperhatikan. Seperti ini juga kaitannya dengan pelestarian ekosistem air tanah. Jadi nanti perlu dilihat bagaimana sistem air tanah yang digunakan di dalam kegiatan proyek itu sendiri. Nah, ini dia salah satu yang paling sering dilihat, yang sering muncul biasanya adalah pencemaran air. Lebih-lebih di daerah, pengalaman saya di daerah yang sering terjadi banjir, atau juga di daerah gambut, karena itu muka airnya sering agak tinggi, dan juga perlu konstruksinya lebih diperhatikan agar tidak mencemari air tanah, dan juga agar tidak memberikan kebocoran-kebocoran limbah dari kegiatan konstruksi itu baik kepada air permukaan maupun kepada air tanah, karena kita akan memberikan solusi untuk masyarakat pengelolaan limbah atau pemberian air minum, tapi malah kita memberikan dampak yang buruk terhadap ekosistem perairan yang ada di sekitarnya. Nah, jadi ini perlu diperhatikan, jangan sampai kita penyebab banjir, penyebabnya turunnya kualitas air tanah maupun air permukaan. Nah, tadi seperti saya sebutkan sebelumnya, ada masalah limbah. Di sini pengelolaan air limbah pastinya perlu direncanakan juga, walaupun itu masih masalah konstruksi. Jangan sampai nanti dibilang masih masa konstruksi kok, nanti kita bikin kok katanya. Tapi semasa konstruksi juga perlu diperhatikan pengelolaan limbahnya, baik itu limbah domestik maupun non domestik. Karena jangan sampai kita mencemari. Biasanya kalau tidak ada pengelolaan air limbah atau tidak ada septic tank, jangan sampai dia mengalirkan langsung ke drainase umum, yang itu akan mencemari air dan merugikan masyarakat di sekitarnya. Walaupun katanya gini, kan masyarakat di sekitar, pengalaman saya nih, kan masyarakat di sekitar sini masih, maaf ya, buang hajatnya ke sungai. Lah, kita kan akan memperbaiki lingkungan itu dan memperbaiki
memperbaiki kehidupan peralatan yang ada untuk menunjang kehidupan masyarakat di sekitar. Jadi jangan sampai kita mengelola sesuatu yang akan memperbaiki, tapi juga didukung oleh yang telah kita rusak gitu. Itu sih. Nah, ini kenapa penggunaan sumber daya alam lagi? Tadi sudah saya sampaikan, jangan sampai penggunaan bahan bangunannya kita lihat, jangan sampai yang merusak lingkungan dan juga yang berizin. Boleh kita menggunakan kayu, tapi kayu yang sudah ada izin penebangan atau izin angkut. Boleh kita menggunakan apa namanya material dari sungai, tapi yang sudah berizin. Karena ini di sini juga mengurangi atau menghindari dampak-dampak erosi tanah dan lain sebagainya. Nah, ini sudah saya sebutkan kehilangan keanekaragaman hayati karena nanti akan ada evaluasi dari keanekaragaman hayati. Karena kalau kita melihat akan datang, itu akan ada denda kehilangan keanekaragaman hayati yang disebabkan oleh suatu kegiatan proyek. Jadi sekarang kita mulai awal kita mengetahui jangan sampai ada kerusakan-kerusakan alam dari segi keanekaragaman hayati, fauna maupun flora. Jadi biarkan mereka, walaupun di situ adalah dekat, tapi kita tidak mengganggu jalan masuk mereka. Oh ya, saya ingin sampaikan, pernah saya juga, jadi kelihatannya lucu ya, membangun jalan tol, pada saat membangun itu adalah akses bebek. Nah, karena kita memperhatikan kegiatan masyarakat untuk akses bebek, jadi dibuatkan terowongan untuk jalan akses bebek itu seperti sedia kala. Jadi kegiatan itu salah satu contoh. Jadi seperti kegiatan juga waktu pembuatan jalan ya, pembuatan jalan di Aceh, di mana ya, lupa saya, itu ada disiapkan akses untuk kerbau lewat. Nah, itu kalau orang biasa ini macam-macam aja ngada-ngada, tapi itu memang persyaratan supaya kita juga kegiatan proyek ini tidak semena-mena. Nah, kita ada di sini untuk menyediakan air bersih yang bagus, tapi kegiatan masyarakat yang lain yang ada terganggu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, emisi gas rumah kaca. Nanti mungkin untuk analisanya ada tim ahlinya, karena analisanya ini biasanya ada perhitungan-perhitungan dan juga nanti berdasarkan IPCC yang nanti akan terintegrasi atau terlink dengan KLHK. Ini seperti saya sebutkan tadi, pengelolaan bahan kimia, termasuk jangan sampai limbah bahan kimia ini dibuang semena-mena, tapi dikumpulkan dalam satu drum dan juga nanti diangkut oleh pengangkutan yang bersertifikat untuk mengangkut bahan kimia. Kemana dia akan menaruhnya, itu mereka yang sudah mempunyai sertifikat pengangkutan bahan kimia akan mengetahui kemana dia mengangkutnya. Tapi kita ada diharapkan proyek mempunyai dalam pengangkutan dan penyimpanan sementara bahan limbah-limbah kimia maupun bahan kimia itu tidak menyebabkan bocoran-bocoran atau terusaknya ke dalam tanah. Dan juga bocoran-bocoran yang menimbulkan bau yang menyebabkan polusi udara maupun polusi lainnya. Ini seperti saya sebutkan tadi, atau kepada perubahan iklim atau untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Di sini nanti akan dianalisa oleh tim ahli sendiri yang juga perhitungan-perhitungannya berdasarkan parameter-parameter yang ada di dalam suatu kegiatan. Misalnya kegiatan kita sanitasi atau air bersih,
Nah, itu ada parameter, misalnya dia akan direncanakan memakai berapa banyak bahan bakar, dan di situ akan berapa banyak pohon yang akan ditebang, dan di situ akan berapa banyak mengeluarkan limbah. Nah, di situ akan dihitung dan dikalikan berdasarkan parameter-parameter standar yang dikeluarkan oleh KAI. Seperti ini juga sama pengelolaan lumpur tinja. Nah, ini masih nyambung dengan tadi dengan ekosistem air. Kenapa sih mesti ada memperhatikan lingkungan yang termasuk juga air tanah? Karena di sini air tanah, isu saat ini air tanah kita sudah ada beberapa yang tercemar karena ada erupsi dari bocoran-bocoran kegiatan yang tidak bertanggung jawab, dan juga kita berharap ada kegiatan kita yang mendukung untuk memperbaiki lingkungan dan juga mensosialisasikan kegiatan lingkungan itu ke masyarakat agar masyarakat lebih aware terhadap masalah lingkungan. Masih ada waktu ya, Mbak Ran? Masih Ibu. Oke, nanti ada nih sedikit lagi. Ya, boleh Ibu. Nah, ini uraian tertulis yang sebagaimana saya sebutkan tadi terhadap komunitas lokal, di mana terhadap hidrologi lokal, hidrologi itu saluran infrastruktur air bersihnya, di mana ini ada perlu analisa hidrologi, karena jangan sampai suatu kegiatan itu kita mengganggu eh, sistem hidrologi alam atau sistem hidrologi yang ada, sehingga di situ menyebabkan kerusakan aliran yang tidak diinginkan dan juga menyebabkan komplain dari berbagai pihak. Nah, ini saya sampaikan tahapan kegiatan yang ada di kegiatan pembangunan IPAL. Sebagai contoh, ini sebagai contoh ya, bukan pakem ya. Ini jadi ini yang saya sampaikan tadi, saya sampaikan yang uraikan tadi sebelumnya, saya sampaikan di sini dalam bentuk flowchart. Nah, jadi ada tahapan kegiatan, tahapan prakonstruksi, konstruksi, dan operasi. Nah, di sini tadi setelah saya sebutkan prakonstruksi apa aja, konstruksi itu apa aja. Nah, di situ ada kesempatan kerja yang diperhatikan, kebisingan, kualitas udara, gangguan lalu lintas, air permukaannya gimana. Nah, nanti dia akan juga masuk persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat itu ada juga keresahan, gimana ada nanti kalau keresahan itu tidak ditangani, ada konflik. Nah, juga gimana sanitasi lingkungan yang ada, gimana biota perairannya. Jadi pada tahap operasi itu akan ada monitoring. Nah, monitoring juga bertujuan untuk jangan sampai arahan atau yang telah dilaksanakan pada saat konstruksi ditinggalkan, sehingga dampak-dampak yang diperkirakan pada saat konstruksi itu muncul gitu. Nah, itu diharapkan pada masa operasi tetap ada pengelolaan lingkungan yang disebut pengelolaan lingkungan pada tahap operasional. Nah, ini contoh aja di dalam pada waktu saat konstruksi untuk pengangkutan air. Di daerah, maksudnya ini di jalan besar. Nah, untuk selanjutnya ini kalau di jalan yang aksesnya masuk jalan kampung, jangan sampai memaksakan dengan mobil yang besar. Kalau bisa ada jenis yang seperti ini, karena disesuaikan, jangan sampai akses yang dipakai oleh kegiatan itu sendiri merusak akses yang ada yang dipakai oleh masyarakat setempat atau masyarakat yang akses yang dilalui oleh kegiatan transportasi proyek. Nah, ini cuma framework aja sebagai contoh siapa-siapa aja sih yang nanti akan terkait, dan ini dari mulai eksekutif agensinya,
biasanya proyek ada CPMU, ada Satker, dan ada PPMU-nya. Nah, itu tergantung dari, tapi ini contoh dari framework yang pernah ada. Mungkin ini saya sampaikan secara umum. Kalau memang sama, ya memang sama. Tapi ini umum yang dipakai. Kebetulan kemarin saya ini untuk framework dari kegiatan pembangunan limbah. Nah, ini apa sih Griffin Redress Mechanism? Nah, ini disebut biasanya GRM, mekanisme penanganan ke keberatan atau keluhan. Di dalam AMDAL memang tidak ada, tetapi pengalaman saya, kalau di dana itu dari institusi internasional, ADB, World Bank, ini ada diminta gimana penanganan keluhannya. Jadi ini salah satu proyeknya yang ADB MSMIP, ini mereka menyampaikan penanganan keluhannya seperti ini. Maksud kenapa penanganan keluhan itu mesti ada? Karena jangan sampai keluhan yang ada atau komplain yang ada itu tidak tersaluri dan juga tidak dibahas dan tidak juga diimplementasikan. Misalnya mereka pada saat penanganan pipa, rumah mereka halamannya kena. Mereka minta supaya aksesnya bisa ada. Kalau itu komplain itu tidak dilaksanakan atau tidak diperhatikan, maka akan terjadi penghambatan kegiatan, juga akan terjadi merugikan masyarakat di sekitarnya itu sendiri. Nah, ini yang tidak diharapkan, adanya komplain yang tidak ada ada jalan keluarnya. Nah, misalnya ada pemasangan pipa yang memotong akses jalan lokal. Nah, gimana supaya pemasangan pipa itu tidak memotong akses jalan lokal? Mungkin kontraktor bisa membuatkan akses sementara agar yang tidak mengganggu kegiatan konstruksi penanaman pipa maupun tidak mengganggu akses masyarakat yang saat itu memberikan komplain. Jadi grievance mechanism ini atau penanganan komplain ini tidak hanya dalam bentuk flowchart aja, tetapi juga ada kontak personnya siapa. Untuk disampaikan di dalam papan pengumuman, apabila ada komplain atau keluhan, mohon menghubungi siapa, nomor kontaknya gimana, atau ada websitenya itu sendiri. Nah, jadi dan juga nanti akan dilaporkan dalam monitoringnya. Jadi ada prosesnya, di sini ada waktunya 2 hari atau lebih. Nah, itu akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing dari kegiatan proyek itu sendiri dan disepakati oleh antara proyek dan perwakilan masyarakat itu sendiri. Ini saya hanya ingin menyampaikan istilah-istilah, mungkin Bapak dan Ibu sekalian lebih paham. Mungkin ada juga yang baru. Jadi di sini kalau saya ngomong ada istilah IPAL, instalasi pengelolaan air limbah, IPALD, instalasi pengelolaan air limbah domestik, SPLD, pengelolaan air limbah domestik. Nah, ini saya sampaikan istilah-istilah saja yang mana mungkin jangan sampai nanti pada saat menerima dokumen lingkungan atau menerima summary dari kegiatan proyek itu sendiri, ada cuma disampaikan istilah-istilahnya aja. Nah, ini mungkin Bapak dan Ibu sudah kenal. Mungkin sampai di situ penyajian saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, kita saling sumbang saran. Saya di sini tidak mengajari, tapi memberikan pengalaman. Terima kasih Mbak Rani. Demikian penyampaian paparan saya. Terima kasih. Baik, Ibu, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Budi untuk apa sangat luar biasa ya Bapak Ibu hadirin sekalian.
ilmu dan informasi yang disampaikan oleh narasumber kita pada siang hari ini. Sebelum kita memulai sesi tanya jawab, saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk melakukan absensi di kolom chat ya. Jangan lupa, dan untuk Bapak Ibu untuk mendapatkan materi serta e-sertifikat, Bapak Ibu juga bisa mengklik link yang ada di kolom chat juga ya Pak ya. Baik. Baiklah, berikutnya pada sesi tanya jawab, saya membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung. Silakan Bapak dan Ibu bisa raise hand atau memberikan pertanyaan melalui kolom chat. Baik, saat ini sudah ada beberapa pertanyaan ya Ibu di kolom chat. Ini boleh Rani langsung bacakan Ibu? Boleh, silakan. Baik, untuk pertanyaan pertama ini datang dari Bapak Rahman. Izin bertanya Bu, terkait dengan izin lingkungan pada perumahan yang menggunakan air tanah atau sumur bor pada tiap rumah untuk keperluan rumah tangga, apakah ada aturan yang mengatur persoalan itu Bu? Oke, saya nggak hafal ya aturannya, tapi mengacu pada peraturan juga penggunaan air tanah, juga mengacu pada peraturan daerah setempat. Karena setiap daerah akan mengacu kepada peraturan yang dikeluarkan secara nasional, nanti mereka mengeluarkan peraturan. Tapi ininya pastinya itu ada penggunaan air tanah untuk perumahan, berapa maksimumnya, berapa kedalamannya, berapa kubik setiap ini, itu ada. Tapi saya maaf tidak hafal ya nomor-nomor peraturannya. Itu, terima kasih Pak atau Ibu yang menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih Ibu untuk jawabannya. Gimana Bapak Rahman, apakah sudah cukup jelas jawaban dari Ibu Budi? Ya, terima kasih Pak Rahman. Untuk jawabannya sudah cukup jelas ya. Baik, saya lanjut di pertanyaan kedua di kolom chat ya Ibu ya. Dari Bapak Saripudin, mohon izin, bagaimana mengatasi sanitasi bangunan yang di pinggiran sungai? Apakah dibangunkan MCK individual yang di pinggiran sungai, Ibu? Oke, memang ini mungkin bangunan MCK tiap masyarakat yang ada di pinggir sungai itu memang masih umum ada di kita ya. Kita memahami hal itu. Tapi mulai kita mensosialisasikan bahwa setiap rumah itu mesti ada sistem MCK yang ada septic tanknya. Nanti keluar airnya yang jadi ada konsep air dari kamar mandi, bukannya toilet ya, bukannya WC, itu buangannya namanya di tampungan grey water. Nah, nanti dia akan masuk ke septic tank yang itu merupakan tampung pengelolaan air black water. Nah, nanti dari pengelolaan itu akan dikeluarkan yang ke ini konsepnya ya, sebelum ke drainase umum, di situ ada apa namanya, kita nanam bayam, nanam pohon-pohonan, karena itu airnya udah air bersih. Air bersih bukan dalam arti air yang bisa diminum. Nah, itu konsepnya. Saya pengalaman waktu rehabilitasi rekonstruksi tsunami di Aceh, ya, kita ada bantuan menerapkan konsep seperti itu. Nah, untuk gimana kalau yang orang yang di pinggir kali, itu tetap konsepnya seperti itu. Jadi mereka tutup saluran yang mengarah ke kali, tapi mereka membangun sistem saluran adanya grey water dan black water. Jadi menanam septic tank di setiap itu. Nah, sekarang juga ada program untuk pengelolaan pengumpulan sanitasi yang terpadu. Jadi tidak ada lagi septic tank kayak seperti PDAM, langsung keluar masuk ke tempat pengelolaan terpadu. Nah, itu yang tadi saya sebutkan, jangan sampai pengelolaan terpadunya ada di level topografi tinggi, perumahannya ada di rendah. Itu sewaktunya mesin pendorong yang nggak aktif, tetap aja jadi balik. Nah, itu Pak. Jadi masalahnya itu sosialisasi kepada mereka yang diperlukan. Walaupun ada biaya untuk memasang untuk masyarakat itu, tapi kalau tidak ada sosialisasi, pengalaman saya udah dipasangkan toilet WC-nya di bawah kandang ayam.
Terus tabung septic tank ditaruh di depan buat nampung air hujan. Nah, itu kan mesti yang di sini sekarang peran community development. Jadi sarankan kalau misalnya di sini ada yang mendevelop suatu proyek, ada dana untuk community development. Itu saran saya sih, pengalaman. Ya, itu apa lagi? Baik, terima kasih. Bagaimana Bapak Saripudin atas jawaban dari Ibu? Sudah cukup jelas? Eh, Terima kasih, sudah cukup jelas Ibu info dari Pak Saripudin. Baik, ini saya lanjut ke yang peserta raise hand ya Bu ya. Langsung izin bertanya, dari Bapak hadirin boleh open mic Pak, silahkan. Oke, terima kasih Mbak Rani. Sama-sama Pak. Terima kasih Budi, Ibu Budi Prapti ya. Terima kasih telah memberikan pencerahan informasi yang cukup banyak sekali. Nah, ini ilmu yang luar biasa dari Ibu dan dari pengalaman-pengalaman Ibu yang dari cerita itu kemarin. Yang tadi diceritakan itu luar biasa. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Boleh lebih dari satu kan, Mbak? Yang pertama mungkin masalah penapisan tadi dibicarakan masalah penapisan. Kadang-kadang suatu proyek seharusnya kan ada penapisan dulu ya, ada penapisan dulu sebelum dikerjakan. Terus nanti ada kegiatan sosialisasi dulu. Kadang-kadang penapisan belum selesai, tapi karena proyek dikejar waktu atau harus segera berjalan, nah, akhirnya dipaksakan penapisan itu belum selesai gitu loh. Nah, salah satu contoh, ya kebetulan saya lagi jadi pengawas kegiatan ya di proyek irigasi, ada yang harusnya ada penapisan yang tidak boleh melakukan penggusuran atau pembongkaran tanah, walaupun itu rumah liar ya, walaupun istilahnya tidak izin lah. Itu kan tidak boleh kalau dari Bank Dunia, kalau dari internasional biasanya nggak boleh. Ada boleh tapi dengan kompensasi syaratnya. Nah, itu salah satu di penapisan dulu gitu kan. Nah, itu gimana solusinya Bu yang ngatasin masalah yang kayak gini? Terus yang kedua, tadi ada Ibu cerita masalah di tahap konstruksi ya, yang di apa namanya slide tadi, yang di sungai-sungai tadi. Nah, orang ngebor atau membuat ini kadang-kadang disposalnya dibuang ke sungai. Nah, kalau kita kan sebagai pengawas kadang-kadang nggak boleh dong dibuang ke sungai begitu aja. Nah, tapi kadang-kadang kontraktor, terus kalau nggak boleh gimana caranya? Gitu. Nah, solusinya itu bagaimana, Bu? Karena kadang-kadang dengan solusi kayak gitu kan harus menggunakan metode gitu kan. Kadang-kadang perlu biaya, ada anggarannya. Sedangkan pada saat menawar kontraktor itu nggak ada yang namanya membuat anggaran untuk penanganan atau pengelolaan atau pengamanan terhadap lingkungan itu mereka suka abaikan karena mereka bersaing di anggaran atau tender gitu kan supaya dapat murah akhirnya mereka tidak memikirkan itu padahal itu membawa dampak yang sangat signifikan gitu loh. Itu yang ketiga ya, ini masalah GRM. Saya juga kebetulan nih lagi ngawasin yang proyeknya dari Bank Dunia. Memang kalau di pinjaman-pinjaman masalah GRM ya, given atau keluhan-keluhannya itu harus selalu dilaporkan. Ada nggak permasalahan, ada nggak keluhan-keluhan atau dari masyarakat atau dampak yang ditimbulkan dari proyek dari masyarakat? Kenapa sih hanya proyek yang dengan bantuan Bank Dunia itu loh? Kan itu juga perlu sebenarnya Bank APBN, APBD juga sebenarnya perlu harus dilaporkan. Kenapa hanya itu yang saya pengalaman saya juga kalau Bank Dunia perlu, tapi kalau yang enggak ada gitu loh. Saya jadi heran gitu loh. Nah, ujung-ujungnya nanti eh, kalau harus mengimplementasikan harus ada anggarannya juga, ada biaya juga. Nah, itu yang kadang-kadang dari
APBN atau BPD itu tidak disediakan. Itu gimana solusinya? Terus yang keempat, masalah GBV. Nah, GBV, Gender Based Village atau kekerasan berbasis gender. Nah, ini yang belum ada, Bu. Tapi kalau di Bank Dunia sekarang ada ya. Mungkin ini gender bukan masalah kesetaraan aja ya, tapi masalah kekerasan atasan atau kekerasan yang punya kuasa uang itu terhadap yang lemah, itu baik laki-laki, perempuan atau anak gitu kan. Itu bisa terjadi. Nah, itu kan perlu ada kegiatan sosialisasi. Apalagi kayak di kegiatan proyek, kadang-kadang pekerja atau kadang-kadang suka nggodain perempuan, nggodain anak. Nah, sekarang kan terjadi sekali ya. Ternyata saya setelah ikut kegiatan sosialisasi GBV, orang siul-siul terhadap perempuan aja itu sudah melanggar gitu. Nah, itu kan harus selalu ada sosialisasi, harus ada pengertian, pembelajaran terhadap pekerja. Nah, itu juga di APBN juga nggak ada, APBD nggak ada, yang ada hanya di itu. Kenapa nggak juga gitu loh? Dan itu kegiatan itu akhirnya jadi kendala pada biaya. Pak, saya nggak ada biaya untuk melakukan kayak gitu. Itu keluhannya kontraktor ya. Nah, keluhan kontraktor nggak ada, Pak. Nah, itu. Nah, belum lagi kalau yang biasanya yang kayak gini-gini yang diserahin laporan itu orang K3, K3L yang suruh ngurusin ini semua. Sedangkan kerjaan orang K3 itu banyak sekali. Itu aja sih yang saya ini. Sebenarnya mau banyak, tapi nanti takut yang lain nggak kebagian. Terima kasih, Mbak Rani, Bu, Ibu Budi Prapti. Mudah-mudahan bisa memberikan solusi ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau, eh, lumayan ya Pak. Mudah-mudahan ntar kalau saya lupa Pak pertanyaan Bapak ditambah diingetin lagi. Siap. Cuman pertanyaannya, nah, seakan-akan saya orang yang karena kita sama-sama di pihak bukan eh, eh, pemerakarsa atau klien, Iya, jadi saya betul. ya, oke. Mungkin statusnya sama ya, Bu. Mungkin statusnya sama ya. Eh, kena penapisan penapisan itu sebenarnya pada saat akan studi AMDAL. Itu kan penapisan ya. Nah, studi AMDAL itu Ya, dilaksanakan semana? Sebelum konstruksi ya, gitu kan. Nah, itu memang banyak Pak terjadi. Eh, jadi, tapi kalau kita masuk ke situ, itu udah terjadi, kita sebagai tim lingkungan dan juga tim pemantau selama masa kegiatan itu berlaku, ya kita laksanakan penapisan itu. Nanti kalau ada yang critical issue, kita sampaikan, karena bisa jadi critical issue itu bisa akan merubah desain, Pak. Nah, nanti ya, kita udah menyampaikan kalau misal perlu perubahan desain, itu akan bersurat ke yang pihak pemilik proyeknya yang berwenang. Nah, itu sih yang pernah saya alami, itu akan merubah desain dan juga nanti critical issue itu akan juga masuk ke dalam pengelolaan lingkungan. Karena itu orang yang menyusun AMDAL akan merasa beruntung. Ini udah ada dampak yang ini. Jadi bagaimana pengelolaan lingkungannya dan nanti karena gini Pak, kalau di ADB yang EIA itu atau III itu tidak hanya uh, rencana pengelolaan dan pemantauan, tapi biaya. Untuk rencana pengelolaan lingkungan, poin-poin gini biayanya berapa? Nah, nanti itu akan dimasukkan si kontraktor. Kontraktor diminta untuk membuat kontraktor rencana pengelolaan lingkungan, CEMP. Nah, dia bisa kita dilihat oleh tim pemberi dananya. Benar nggak sesuai dengan dokumen yang hasil dari analisa sebelumnya, gitu kan. Nah, di situ cuma kalau bisa tim dari
dari konsultan itu memberikan informasi ke proyek bahwa ada dana. Biasanya sih di situ di kontrak cuman gini Pak, dan misalnya dana penanganan air limbah mungkin bisa masuk ke situ juga. Misal kalau misalnya saya pernah, ini pengalaman lagi ya Pak, di proyek jalan di daerah Takengon nggak ada Pak spesifik bilang ini dana pengelolaan lingkungan. Jadi kita minta kontraknya mana poin-poinnya yang relevan, yang yang ada masalah saat itu kita masukkan ke situ. Nah, kita informasikan ke PMU dan bersurat ke PMU akan lihat, oke nanti itu akan masuk ke dalam, dan kontraktor diminta untuk menyesuaikan sesuai dengan masalah yang ada di lapangan. Itu Pak pengalaman saya. Nah, untuk disposal itu memang Pak, saat ini juga kami yang ada proyek-proyek untuk penanganan banjir, itu ada masalah disposal juga Pak. Sebenarnya gini Pak, kenapa masalah disposal itu ada? Kontraktor tidak memegang dokumen AMDAL. Karena di dokumen AMDAL kan ada direkomendasikan disposalnya ke sini dengan volume sekian. Nah, pada saat volumenya berlebih, dia harus mencari lagi lokasi disposal yang tidak bermasalah, tidak menimbulkan komplain, tidak menimbulkan erosi, tidak menimbulkan banjir, dan sebagainya. Nah, masalahnya Pak, si kontraktor, dia mensubkan lagi transport disposal Ya, itu biasanya. ke pihak ketiga atau keempat. Nah, dia nggak tahu si orang itu buangnya kemana. Nah, itu yang jadi mohon, saya sih cuma mohon aja, tim pengawas di lapangan itu jangan takut. Itu aja kali. Dan kalau misalnya ada perlu tambahan disposal untuk penampungan disposal, itu perlu dilihat kembali, jangan sampai dia sembarang membuang. Dia bilang, pengalaman saya ada dia bilang ini buat reklamasi, akhirnya proyek kena teguran dari kelautan dan perikanan karena di situ Iya. nggak ada kegiatan reklamasi. Terus ini udah diizinkan sama yang punya tanah, nggak taunya di situ berbatasan dengan hutan lindung, dan masyarakat sekitar udah mulai komplain. Ini kok kita jadi ada banjir nih, ada banjir. Nah gitu Pak. Mungkin emang itu agak permasalahan disposal. Tapi saya menyarankan jangan sampai maksud saya gini, bisa berkoordinasi dengan pertanian setempat, karena ada dia perlulah tanah untuk kegiatan perkebunan kah, untuk kegiatan pertanian. Tapi memang masalah disposal itu tetap ada karena menyangkut kesediaan lahan. Iya, betul, Kebanyakan Pak. sih Pak, yang pengalaman saya justru masyarakat minta tanah itu karena dia pengen bangun rumah. Malah kemarin di Ambon, University juga minta karena dia lagi mau bangun gedung untuk kuliah baru gitu loh. Jadi memang perlu, yang diperlukan di sini adalah pengawasan, jangan sampai kontraktor membuang disposal yang tidak berizin. Tidak berizin maksudnya nggak ada izin dari yang pemilik lahan, dan juga yang seperti saya bilang, dia buang ke laut katanya untuk reklamasi, padahal di situ nggak ada kegiatan reklamasi, Pak. Nah, itu. Iya, betul. Yang untuk JRM, ya itu sih memang masalahnya di konstruksi infrastruktur, tapi saya lihat di infrastruktur, maaf ya, di udara, itu mereka ada, sudah terbentuk dari pelaksananya gitu loh. Jadi misalnya ini pengelolaan air limbah dari sektor air limbahnya sendiri ada, tapi untuk sampai ke proyek belum ada. Kita pakai yang di sektor institusinya aja dulu Pak, diumumkan di situ. Nah, yang penting ada bahan pengumuman untuk keluhan, sampaikan ke web mana, ke nomor kontak siapa.
itu ada Pak. Nanti tinggal kita, Bapak sebagai pengawas atau untuk membuat laporan, tinggal minta ke bagian itu. Biasanya sekarang sih udah ada sih Pak, biasanya untuk penanganan keluhan ke siapa gitu. Bank aja udah ada sekarang JRM-nya. Iya Pak. Iya Bu, kalau nggak dikejar-kejar suka suka nggak mau bikin laporannya Bu, biasanya kontraktor. Harus ada Iya, yang ngejar-ngejar sih memang. iya. Makanya karena ini Bapak menceritakan yang di luar pendanaan internasional, kita mulai mensosialisasikan kepada pihak proyek bahwa jangan sampai nanti timbul konflik terhadap kegiatan proyek yang akan membuat penundaan kegiatan, malah menghalangi rencana kegiatan itu sendiri. Itu sih alasannya, Pak. Untuk gender, ya Pak, gender tuh bukan perempuan atau laki aja gitu. Jadi orang hamil, anak kecil, orang lansia, cacat, itu yang diperhatikan. Jadi kalau dari dana bantuan itu ada gender action plan Pak ya. Nah, kalau yang punya bukan di luar dana bantuan itu belum ada gender action plan. Tapi pada saat konstruksi biasanya K3 itu sudah paham sih Pak, tapi nggak tahu K3 yang kontraktor mana yang paham gitu kan. Karena saya pengalaman Pak waktu di Padang ada penampungan pengungsi sementara. Di situ dibuat Pak toilet-toilet banyak, tapi atasnya tidak ketutup. Terjadi itu yang harassment itu yang Bapak sebutkan tadi. Jadi makanya kita melihat kebutuhan dari gender itu. Jadi dari perempuan jangan sampai ada sosial harassment, nanti ada kekerasan terhadap anak-anak, orang lansia dan yang lainnya. Jadi itu Pak, kalau kita di Bapak yang pengalaman di dana internasional ada gender action plan. Saya juga pernah di UNDP untuk gender. Itu sebenarnya di peraturan kita banyak Pak, udah ada. Cuman mungkin Bapak bisa memulai menambahkan itu Pak, gender action plan Di ini secara. Bu, di PPA itu sudah Iya, ada peraturannya ada, cuman belum disinkronisasi dengan peraturan yang di PUPR biasanya. iya. Jadi misalkan PUPR mengerjakan proyek, tapi nggak disediakan dana untuk itu gitu loh. Itu yang Iya, belum. Nah, iya, kita mungkin perlu usaha di situ Bu, bareng-bareng. iya, iya betul. Kalau PUPR yang kemarin, kalau di ini kan ini bidang sanitasi dan air bersih ya, mungkin pada saat konstruksi ya kita perhatikan kebutuhannya, dan pada saat pengadaan pembebasan lahannya diperlukan, karena pengalaman di pembebasan lahan eh, di situ dia bayarkan ke pihak ke laki-laki, nggak taunya uh, di situ pihak istri yang megang surat. Nah kan di sini kan mesti dua-duanya didudukan atau dengan anak beranaknya didudukan. Nah itu juga salah satu gender action plan-nya. Nah jangan sampai ke pengadilan Pak. Ini ada kegiatan pembebasan lahan yang salah satunya untuk penanganan banjir. Nah jadi itu tapi pengalaman saya untuk kegiatan uh, di daerah rekreasi itu sudah ada tuh misalnya jalan yang menanjak untuk kegiatan orang yang lansia atau cacat itu sudah diperhatikan. Nah, tadi udah mulai Pak diperhatikan sekarang. Mungkin kalau yang belum Bapak tinggal tambahkan lagi sekarang. Nah, itu mungkin Pak ada lagi yang Ya, kurang. terima kasih Ibu. Banyak sih, tapi untuk yang lain nanti. Ya, ya, Perlu diskusi sebenarnya. ya, Oke, terima kasih Ibu. Terima ya, kasih Mbak Rani sama-sama. yang sudah ngasih kesempatan untuk kami. Monggo, silakan. Baik, terima kasih Bapak hadirin untuk pertanyaannya ya Pak ya. Juga Ibu, terima kasih untuk jawabannya. Baik, ini aku lanjut di kolom chat Ibu. Ada pertanyaan dari Bapak Efrijal Effendi. Kalau proyek dengan dana bantuan luar negeri, khususnya ADB, WB, DFAT, dan lain-lain, mereka sangat concern dengan masalah sosial dan lingkungan.
harus sesuai dengan guideline mereka. Jika terjadi pelanggaran dalam implementasinya, lender dapat menghentikan bantuannya sampai masalah tersebut solved. Namun, kontradiksi jika proyek pemerintah atau swasta. Masalah sosial dan lingkungan cenderung diabaikan, walaupun aturan pemerintah sudah cukup banyak. Sejauh mana peran dari Bu Budi dan para praktisi lingkungan dan sosial lainnya, termasuk asosiasi profesi lingkungan, untuk dapat menerapkan kondisi yang sama dengan proyek berbantuan luar negeri? Ini pertanyaan dari Bapak F. Rizal Effendi, Ibu. Silakan. Terima kasih Pak Rizal. Gimana ya? Di sini ada yang orang yang punya proyek enggak? Sebenarnya walaupun kita juga pernah dengan dana bantuan APBN ya, eh, tapi kita tetap karena ini acuannya kita adalah AMDAL, acuannya kita dokumen AMDAL, itu aja dulu. Karena kalau udah dokumen AMDAL itu juga mengacu pada peraturan Indonesia. Dan dokumen AMDAL itu sendiri juga dipegang dan diperhitungkan semestinya masuk dalam dana untuk kegiatan konstruksi proyek itu sendiri. Apa yang diperlukan untuk mitigasi lingkungan dan sebagainya. Tapi misalnya tidak ada, apa yang perlu Pertali lakukan, yang perlu Pertali lakukan adalah mensosialisasi masalah ini kepada pihak yang terkait. Kita tampung masalah-masalahnya, nah itu akan mendevelop atau mengimprove bentuk-bentuk kontrak yang ada environmental consideration, gitu Pak. Gimana Pak? Baik, terima kasih Ibu. Bagaimana Bapak F. Rizal? Apakah sudah cukup jelas, Pak? Jawaban dari Ibu? Ya, saya rasa sudah cukup jelas ya Ibu ya untuk jawabannya. Nggak ada suaranya Mbak. Baik, mohon maaf Ibu. Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya kembali, boleh raise hand ya. Saya buka kembali untuk yang raise hand atau yang mau bertanya di kolom chat, silahkan. Mungkin ada yang masih mau bertanya seputar tema seminar pada hari ini, Bapak Ibu. Atau ada yang mau raise hand, bertanya langsung kepada Ibu Budi, boleh. Baik, Ibu. Sepertinya sudah cukup jelas ya, Bu, ya, untuk materi seminar pada hari ini. Baik, ada yang mau ditanyakan kembali, Bapak Ibu? Untuk pertanyaan mungkin masih ada yang kurang jelas atau dari materi ada yang mau ditanyakan kembali. Silakan yang mau resen juga boleh. Mau langsung bertanya kepada Ibu. Mungkin ada yang bisa menginformasikan apa permasalahan yang ada di infrastruktur sanitasi dan air bersih ini. Kira-kira, jadi kita saling sharing di sini. Karena saya juga mungkin belum lengkap, gitu loh. Ada Bapak dan Ibu yang bisa informasikan kegiatannya seperti apa saat ini, gitu loh. Bolehlah Mumpung sharing ya kita Bu. dikasih waktu sama Mbak Rani nih. Masih ada 10 menit lah lumayan. Ya mungkin ada yang mau sharing sama Ibu seputar bagaimana nih di lapangan gitu ya, Bu ya. Oh ya, boleh saya ya Bu, lagi diskusi aja sih sebenarnya. Monggo Pak. Kalau Karena kalau kan kita diizinkan nggak sih, susah ketemunya ya. Karena belum pernah lihat ya. ketemu juga. Baik, Bapak hadirin, nanti setelah Bapak hadirin, boleh ya nanti yang resen ada Bapak Insinyur Ahmad Fauzi nanti setelah Oh Bapak. ya, Pak Insinyur Ahmad aja dulu. Oh Nanti gitu. kalau Oke, kayak oke gitu, Pak. enggak apa-apa. Siap-siap. Boleh Pak, Monggo Pak. boleh di open mic ya Pak Iya, Insinyur Ahmad Fauzi. Ya. iya, iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ini mohon maaf nih, saya nggak pakai VB nih karena
dipakai di laptop. Jadi ini pakai HP. Mohon maaf. Eh, Sebenarnya saya dari tadi mau menanyakan nih mengenai pengamanan lingkungan dalam proyek infrastruktur ya, terutama karena memang di ketentuan apa namanya RPL kalau nggak salah ya, untuk lingkungan itu kan dipersyaratkan untuk proyek yang nilainya mungkin di atas 100 miliar. Nah, cuma kenyataannya ada keadaan existing di mana utilitas mengenai lingkungan yang ada di masyarakat, terutama seperti IPAL, limbah ya, limbah itu tidak terdeteksi atau terlacak dalam existingnya asbil drawingnya. Jadi ketika pekerjaan itu dikerjakan pada saat penggalian terjadilah apa namanya kebocoran, pipanya kegaruk dengan ekskavator. Nah, dalam hal ini kontraktor dalam hal ini itu sudah menjaga sebaik-baiknya, terutama untuk mengetahui di mana ada lokasi utilitas. Karena pengamanan lingkungan ini berdampak ke masyarakat ya, karena di dalam aspek apa namanya proyek ini di samping aspek untuk desain itu sendiri, RTA, ada juga aspek lingkungan, aspek pekerja, dan aspek publik. Nah, memang sangat dekat ke lingkungan dan publik. Ketika itu terjadi tadi pipa IPAL, limbah, itu yang notabene tidak terlacak, itu akhirnya terjadi kebocoran karena kegaruk. Nah, ini mohon saran nih, ini kan ketentuan kalau nggak salah untuk SMKK itu kan ada baru lagi, mungkin belum diaplikasikan atau belum di apa apa namanya ya, baru muncul 2023. Nah, yang dipakai ini kan 2021. Nah, jadi sebatas apa sih sebenarnya Bu kontraktor ini? Saya di sini sebagai konsultan PMI-nya kebetulan, bukan pengawas, bukan MK. Jadi emang mengamati ini sebenarnya kita kan nggak bisa menyalahi si kontraktor itu, karena memang di situ tidak ada disinyalis ketika diadakan PIT untuk pengecekan adakah utilitas existing yang ada di dalamnya, itu sudah. Tapi ketika terjadi penggalian yang lebih dalam lagi baru ketemu ternyata ada IPAL-nya gitu. Nah, mungkin saran apa Bu yang perlu disikapi oleh kontraktor sedangkan mereka sudah melengkapi, ada rencana mutu untuk keselamatan, di dalamnya ada RMPL apa lupa saya dulu, terus ada yang lainnya. Ini mohon masukan Bu. Terima kasih Bu. Iya. Terima kasih Pak Burani, langsung ya. Ya. Halo. Terima kasih Pak Iya. Ahmad. Pak Ahmad, lokasi di mana sekarang? Saya di Jakarta, di Oke. Sunter. Ya. Ya, ini sebenarnya sih kontraktor ya. Kita saranin ke Iya. kontraktor. Perlunya terjun dulu, jangan terjun alat langsung. Menanyakan ke masyarakat yang di sekitarnya, pipa-pipa mereka ada di mana. Nah, sambil membawa layout desain. Kalau layout desainnya ada di lokasi kiri, ternyata pada saat kita datang, itu kata masyarakat, ada pipa saya loh. Oke, kita singkirkan ke sini. Nah, itu pemetaannya bukan pemetaan di peta berarti Pak. Pemetaan hasil informasi dari masyarakat. Jadi yang di situ yang diperlukan. Di sini bukan dalam arti nanti kontraktor menambah biaya. Enggak menambah biaya. Tapi mungkin memitigasi si ekskavator bergerak jangan sampai ke kiri, terlalu kiri atau terlalu kanan. Gitu Pak. Jadi disarankan kontraktor sebelum turun ekskavator mengadakan data dulu ke daerah-daerah yang akan dikerjakan ekskavator, lokasi-lokasi mana yang punya daerah sensitif kemilikan masyarakat gitu. Itu aja Pak. Gimana Pak? Ada yang mau di
Bapak mohon maaf, mic-nya di-open dulu, Pak. Ya, Iya, terima kasih. Memang masyarakat kebetulan di situ tidak mengetahui, Bu. Jadi memang dari pihak IPAL sendiri selaku stakeholder-nya juga tidak tahu kalau di situ ada existing pipa air limbah. Jadi dampaknya ke masyarakat yang ada di sebelah ya, karena kebetulan memang berdekatan dengan rumah warga. Nah, memang itulah dampaknya. Ketika dimitigasi, ditanyakan langsung ke stakeholder-nya yang bersangkutan dinas terkait, itu mereka nggak tahu koordinatnya ya Bu ya, jalurnya. Itu yang terjadi, memang udah maksimal karena kita konsen di selain K3 ke lingkungan dan publik, yang mana jangan sampailah mengganggu lingkungan maupun publik ya, terutama masyarakat sekitar. Terima kasih Bu, Ya, masukannya memang satu ini juga mitigasi ya ya, ke ya. masyarakat ya. Terima Ya, kasih Bu. Ya, mudah-mudahan data sebelumnya dari pengelolaan air limbah udah ada lengkap. Itu yang kita minta kan sebenarnya iya, kita supaya bisa petakan tidak di lokasi pekerjaan. Ya Pak, oke, iya, makasih Pak iya Bu. pengalamannya. Iya, terima kasih Bu. baik. Terima kasih Bapak Insinyur Ahmad Fauzi untuk pertanyaannya. Ibu, ini ada yang bertanya lagi, Bu, di kolom chat dari Bapak Elman. Untuk proyek water point di daerah yang dekat ke pantai atau laut, dikarenakan sumber air seperti mata air dan air permukaan yang juga kurang, maka digunakan air tanah sementara. Sementara kita tahu bahwa kemungkinan intrusi air laut dengan pengeboran-pengeboran ini akan semakin meningkat. Bagaimana dampaknya terhadap lingkungan termasuk ketersediaan air bersih yang ada, dan kira-kira bagaimana solusinya yang sudah pernah dilakukan, Ibu? Terima kasih Pak. Kebetulan saya belum pernah ya berkaitan dengan kegiatan yang dekat laut, tapi kegiatannya pernah di kegiatan yang daerah gambut. Tapi prinsipnya untuk pemakaian air tanah seperti yang tadi pertama pertanyaan bahwa air tanah gimana sih tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berapa kedalaman yang kita akan gali untuk kesediaan untuk kegiatan mendukung kegiatan itu sendiri. Dan gimana kalau kegiatan itu misalnya ada penggalian menyebabkan instruksi air laut. Nah, itu secara konstruksi itu ada penanganannya sendiri supaya jangan sampai ada instruksi air laut seperti kegiatan reklamasi di Jakarta itu kan udah ada penanganan secara teknis yang didukung oleh mitigasi dampak lingkungan itu sendiri. Jadi nanti ada ahli untuk erosi tanah, ahli untuk air tanah, dan ahli untuk gimana instruksi air laut dan gelombang laut. Itu ada ahlinya yang akan menghitung gimana dampaknya dan bagaimana penanganan dampak. Itu Pak. Baik, terima kasih Ibu untuk jawabannya. Apakah sudah cukup jelas Bapak Elman untuk jawaban dari Ibu? Ya, saya rasa sudah cukup jelas ya untuk jawabannya Ibu. Baik, tadi untuk Bapak hadirin seperti terkait waktu ya Pak, mohon maaf, nanti mungkin di lain waktu akan diadakan kembali ya seminar online, jadi kita bisa diskusi lebih lanjut ya terkait tema hari ini gitu. Mohon maaf ya Pak hadirin ya. Baik, eh, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara pada sore hari ini. Sebelum saya tutup acara ini, saya persilakan kepada narasumber kita untuk memberikan closing statement terakhir Ibu ya kepada Bapak Ibu, dan waktu dan tempat dipersilakan kepada Ibu Budi. Silakan Ibu. Ibu mohon maaf mic-nya Ibu. Oke. Ya. Saya sangat berterima kasih diberi kesempatan oleh Mbak Rani, Partali, P3SM, dan salam untuk Pak yang lain. Dan juga kepada Bapak Ibu, saya sebagai praktisi lingkungan, semangat! Semangat, semangat gitu loh.
walaupun kita terus maju dari arah manapun. Maksudnya bukannya berantem ya, tapi secara intelektual, secara ilmiah dan itulah semangat, dan kita juga semangat untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan yang ada dan sistem lingkungan yang ada. Itu aja pesan saya, dan saya sangat senang bisa berkomunikasi di sini. Semoga nanti lain waktu kita bisa ketemu lagi, entah di mana, entah di proyek yang sama ya Pak, Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, akhirnya seminar kita pada hari ini telah selesai. Terima kasih, saya apresiasi setinggi-tingginya kepada pembicara kita yang telah berbagi ilmu, dan saya juga mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Pastali atau Perkumpulan Tenaga Ahli Profesional Tata Lingkungan Indonesia selaku pelaksana kegiatan dan didukung oleh P3SM atau Pusat Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi Mandiri. Saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada hadirin Bapak Ibu yang telah hadir dan menyimak dengan sangat antusias hari ini. Saya, Rani Ramdansani, selaku moderator, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam memandu acara pada seminar hari ini. Dan saya khususnya juga memohon maaf jika ada salah penyebutan nama, gelar, atau jabatan kepada Ibu Prati ya Ibu ya. Mohon maaf Ibu. Nggak, bener kok, nggak ada salah. Saya juga belum minta maaf ya, minta maaf. Iya Ibu, sama-sama. Dan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon maaf jika ada kata-kata atau yang kurang berkenan ya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Rani Ramdansani undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.